Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la khala wa la quwata illa billah. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang satu hal yang berhubungan kepada kita sekalian untuk selalu berintrospeksi. Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan mengkaji satu kalimat yang pendek ini, yang mana pertama nanti akan kita lihat dari perspektif tentu manfaatnya, yang kedua ya tentu dikaitkan dengan apa yang kita kerjakan di dunia selama ini. Kalimat itu adalah bunyinya seperti ini: semua ini akan berlalu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mendengar kalimat itu tentu bisa kadang kita anggap sebagai sesuatu yang tidak memberikan makna. Tapi Bapak Ibu sekalian, ya, saya pernah mengalami kebetulan satu keadaan di mana kondisi ya kegalauan itu muncul pada diri saya, sehingga semua tidak ada semangat, ya, semua menjadi kayaknya hampa hidup di dunia ini. Nah, sebagai contoh salah satu di antaranya mungkin Bapak Ibu sekalian juga mengalami ya, di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, banyak semua aspek kehidupan ini terdampak oleh kondisi pandemi COVID-19 ya. Baik itu di dalam Bapak Ibu sekalian mencari nafkah ya, baik Bapak Ibu sekalian di dalam bekerja, baik Bapak Ibu sekalian di dalam menyelenggarakan aktivitas sehari-hari, yang tentu kadang bagi seseorang yang tidak bisa mencermati, mensiasati dengan karya-karya yang inovasi akan menjadikan seseorang itu kondisinya menjadi ngelukro ataupun pasrah. Alhamdulillah suatu ketika ya saya mendapatkan suatu jadi WA ya dari salah satu teman sejawat yang menjadi rektor tentunya ya. Nah, WA-nya itu memberikan suatu cerita bahwa seorang kaya pada saat itu mendatangi seorang ahli pemahat emas ya, di mana seorang kaya itu memerintahkan kepada pemahat emas itu ya untuk menuliskan sesuatu di cincin yang akan dibuatkan untuknya ya, di mana dengan pesan bisa menjawab semua persoalan yang dihadapi oleh pemesannya, tentu yang orang kaya tadi. Satu ketika pemahat emas itu hanya sekedar menuliskan ya, kalimat sebagaimana tadi saya sampaikan, semua ini akan berlalu. Nah, pemesan emas pun juga menjadi bingung, apa kaitannya kalimat ini dengan bisa menjawab kehidupan yang tentu mereka hadapi atau lalui ya. Cuman pesan dari pemahat emas itu adalah sederhana: setiap kali kau mendapatkan sesuatu, baik itu masalah yang sifatnya ya menyusahkan atau menggembirakan ya, tolong ya buka cincin itu dan bacalah kembali pesan itu. Suatu ketika ya si orang kaya itu karena kondisi pandemi COVID-19 ya, perekonomiannya
terpuruk Bapak Ibu sekalian, bersedih ya, karena kehidupannya tidak seperti biasanya. Nah, masih teringat ya ucapan si pemahat emas itu ya, yang membuatkan cincin untuknya, lalu dibuka. Begitu dibuka Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Dibacalah, semua ini akan berlalu. Lalu timbullah ya semangat pada pengusaha tadi yang jatuh miskin atau terpuruk karena pandemi COVID-19 ini ya, menjadi muncul kembali untuk berwirausaha, untuk berkreasi dan berinovasi. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian ya, dengan video itu pun juga kami mendapatkan pembelajaran tentu ya, dimana saat kami mengalami kesulitan pun ya, setelah saya ingat video itu saya buka, kami pun menjadi bersemangat untuk ya berprestasi ya, untuk mengerjakan pekerjaan tentunya, untuk beribadah ya pada khususnya. Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita lihat ya, memang kalimat itu sangat sederhana ya. Semua ini pasti akan berlalu, termasuk Bapak Ibu sekalian, marilah kita introspeksi terhadap keberadaan kita masing-masing ya. Bapak Ibu sekalian yang punya jabatan tinggi ya, itu pun ya akan berlalu. Bapak Ibu sekalian yang kaya raya, itu pun ya akan berlalu Bapak Ibu sekalian ya. Termasuk tentu yang terakhir ya, kehidupan kita di dunia ini juga akan berlalu. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sungguh sebenarnya kehidupan di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Semua yang kita miliki dalam kehidupan dunia ini hanyalah sekedar titipan ya, bukan sekali lagi menjadi hak milik kita ya. Kita hanya diberikan kesempatan untuk memakainya saja. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini ya, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, diberikan kesempatan untuk beraktivitas ya, untuk introspeksi, yang tentu kemudian untuk memperbaiki diri ya, marilah ya, apa yang kita miliki di dunia ini, baik itu jabatan ya, harta kekayaan ya, anak, istri dan seterusnya ya, kita niatkan untuk ibadah kita ya. Kelak ya, kalau kita meninggal tak ada satu orang pun yang mampu ya, menolong kita ya, termasuk tentu pasangan kita ya, termasuk juga anak istri kita ya. Semua paling akan bersedih di saat kita hilang, termasuk teman-teman kita juga ya, paling banter mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, habis itu seminggu kemudian sudah lupa ya. Mereka yang akan berjalan sebagaimana aktivitas dunianya seperti biasa ya. Jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian yang aktif dalam dunia pendidikan, yang aktif dalam dunia bisnis dan seterusnya, niatkan ya, pendidikan atau ilmu yang saudara berikan ya, ataupun usaha bisnis yang saudara lakukan, itu hanyalah semata-mata untuk beribadah ya, lillahi ta'ala, dengan niat yang ikhlas, sehingga Bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan fungsinya ya, dijalankan sebagaimana perintah daripada Allah ya. Jadi hal yang sederhana tentu ya, ini harus kita evaluasi pada diri kita yang kadang kita semua lupa ya, lupa bahwa kita itu akan mati ya, yang hidup pasti akan mati ya. Oleh karena itu kepastian inilah yang perlu kita siapkan. Tapi kebanyakan manusia ya mencari ya, berusaha mati-matian untuk sesuatu yang belum pasti. Tapi yang pasti ini sering dilupakan.
Bapak Ibu sekalian, sebelum menyesal ya, marilah ya kesempatan yang baik ini ya untuk segera merubah niat kita yang tadinya semata-mata untuk mendapatkan kehidupan dunia ya, maka rubahlah semua yang dilaksanakan di dunia ini di dalam rangka meraih akhirat daripada Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti suatu ketika setelah Bapak Ibu sekalian meninggal, ilmunya senantiasa akan mengalirkan amal jariah ya. Uang harta kekayaan yang dimilikinya pun juga mengalirkan ya amal jariah untuk Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu ya, pesan sekali lagi, gunakan ilmu dengan niatan lillahi ta'ala, ikhlas untuk kepentingan ibadah Bapak Ibu sekalian. 2, belanjakan harta Bapak Ibu sekalian ya, dalam rangka jihad fi sabilillah ya, dalam rangka perjuangan di jalan Allah, tentu di dalam rangka apa, jadi apa, beribadah ya. Entah itu Bapak Ibu sekalian bisa gunakan untuk membantu orang-orang yang tidak punya ya, untuk sedekah ya, untuk membangun sarana peribadatan, untuk pendidikan anak dan seterusnya. Insya Allah kalau digunakan untuk kepentingan itu ya, endingnya akan menjadi amal untuk Bapak Ibu sekalian, yang mana akan menjadi hak milik daripada Bapak Ibu sekalian ya. Pendek kata Bapak Ibu sekalian, apa yang kita dapatkan dalam bentuk uang ini ya, kalau kita gunakan untuk konsumsi makanan, maka Bapak Ibu sekalian tahu sendiri ya, dikeluarkan ya lewat tentu kamar mandi, WC dan seterusnya, yang mana tentu akan hilang dengan begitu saja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau harta kekayaan kita investasikan misalnya dalam wujud tanah ya, perusahaan dan lain sebagainya, tentu kalau kita meninggal ya, akan meninggalkan harta warisan, di mana harta warisan ini juga kita tidak tahu endingnya bagaimana. Apakah itu akan menjadi rebutan ya anak cucu kita atau saudara-saudara kita, yang akan menimbulkan perpecahan di antara mereka, kita pun juga tidak tahu. Maka pesan saya yang ketiga ini ya, belanjakan, pergunakan ya harta yang Bapak Ibu sekalian miliki untuk kemaslahatan, untuk berjihad fisabilillah ya, untuk ibadah ya, ibadah baik dalam arti luas maupun arti sempit. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah sekilas pesan yang bisa saya berikan. Semoga Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa bisa segera berintrospeksi ya, untuk mempergunakan ilmunya sebaik mungkin ya. Yang kedua, membelanjakan hartanya dengan tentu tepat ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.